Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan juga klasifikasi drama. Kita akan membahas pertama kali untuk sejarah drama terlebih dahulu, yaitu sejarah drama ini terbagi menjadi 7 bagian, di mana diawali dengan drama klasik, dilanjutkan dengan drama abad pertengahan, zaman Italia, zaman Elizabeth, zaman Prancis, zaman Jerman, dan juga drama modern. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu drama klasik, di mana drama klasik ini merupakan drama pada zaman Yunani dan juga Romawi. Pada masa kejayaan Yunani maupun Romawi, banyak karya drama yang abadi dan juga terkenal sampai saat ini. Teater pada Yunani klasik ini memiliki tempat pertunjukan teater yang permanen dan dibangun sekitar 2300 tahun yang lalu. Naskah pada lakon teater Yunani ini merupakan naskah pertama yang menciptakan dialog antar karakternya. Selanjutnya, teater Romawi, di mana teater Romawi ini terjadi setelah 200 tahun sebelum Masehi, di mana kegiatan kesenian ini beralih dari Yunani menuju ke Roma. Mutu dari teater Romawi ini lebih baik dari mutu teater Yunani, dan teater pertama di kota Roma ini terjadi pada tahun 240 sebelum Masehi dan dikenalkan oleh Livius Andronicus, yaitu seorang seniman asal Yunani. Teater Romawi merupakan adaptasi dari teater Yunani itu sendiri. Tokoh yang terkenal pada zaman Yunani yaitu Plato, Aristoteles, dan Sophocles. Lalu yang terkenal pada zaman Romawi yaitu Plutus, Terence atau Publius After, dan Lucius Seneca. Selanjutnya kita akan membahas mengenai drama abad pertengahan, di mana pada zaman ini pengaruh gereja Katolik atas drama itu sangat besar. Jadi pada tahun 1400 sampai 1500-an, banyak kota di Eropa mementaskan drama untuk merayakan hari-hari besar umat Kristen. Nah, drama ini berdasarkan cerita-cerita dari Alkitab, dan drama ini juga populer karena bahasa-bahasa yang digunakannya bahasa-bahasa sehari-hari, bukan bahasa-bahasa Latin yang merupakan bahasa resmi dari gereja Kristen pada saat itu. Ciri khas dari drama abad pertengahan ini merupakan terdiri dari pentas kereta, dekor yang bersifat sederhana dan simbolis, dan juga pementasan yang bersifat berbeda dengan pementasan pada drama modern. Lalu kita masuk kepada yang ketiga, yaitu zaman Italia, di mana pada abad ke-17 teater di Italia memiliki struktur bangunan dan juga panggung-panggung arsitektural. Jadi pada zaman ini panggung-panggung ini dihiasi oleh setting yang perspektif yang dilukis. Lalu letak panggungnya dengan auditorium itu dipisahkan oleh lengkung yang dinamakan lengkung proscenium. Pusat aktivitas teater di Italia ini terjadi pada istana-istana dan juga akademi. Jadi terdapat 3 jenis drama yang dikembangkan pada saat itu, yaitu tragedi, komedi, dan pastoral atau drama-drama yang membawakan kisah percintaan dewa-dewa dengan gembala di daerah pedesaan. Tokoh yang terkenal pada zaman Italia ini yaitu Dante, Torquato Tasso, dan juga Niccolo Machiavelli. Nah, ciri-ciri pada zaman ini itu dramanya itu bersifat improvisatoris atau tanpa naskah. Gaya yang dibawakan ini dapat dibandingkan dengan gaya jazz melodi. Baru kemudian pemainnya berimprovisasi. Jadi dimulai dengan musik terlebih dahulu, baru melakukan improvisasi tanpa naskah. Selanjutnya, ciri yang berikutnya yaitu cerita berdasarkan dongeng dan fantasi serta tidak berusaha untuk mendekati kenyataan. Nah, akting yang dilakukan pada drama ini lebih bersifat kepada pantomim, gila-gila adegan, dan juga urutannya tidak diperhatikan. Selanjutnya kita beralih pada zaman Elizabeth, di mana zaman ini terjadi pada tahun 1576 selama pemerintahan Ratu Elizabeth pertama. Jadi pada zaman ini gedung teater terbesar itu dibuat atau dibangun di London, Inggris, yang berbentuk seperti lingkaran sehingga penonton itu bisa duduk di hampir seluruh sisi panggung. Nah, gedung teater ini salah satunya yang dinamakan dengan Globe, di mana dapat menampung 3.000 penonton dan mementaskan drama-drama karya sastrawan William Shakespeare.
Nah, pada zaman ini yang terkenal itu karena dia banyak mementaskan drama-drama yang berasal dari sastrawan Shakespeare, sehingga tokoh yang terkenal pada zaman ini adalah Shakespeare itu sendiri. Atau William Shakespeare. Nah, ciri-ciri pada zaman Elizabeth ini ada beberapa ciri. Yang pertama itu naskahnya bersifat puitis, dialognya itu panjang-panjang, naskahnya itu lebih bebas dan tidak mengikuti hukum yang sudah ada, dan bersifat simultan, berganda dan rangkap, dan percampuran antara drama dan juga humor. Kita akan masuk kepada zaman Prancis, di mana zaman teater ini terjadi pada abad ke-17 di Spanyol dan juga Prancis. Zaman Prancis ini drama-dramanya itu drama-drama yang bersifat agama hanya berkembang di wilayah Spanyol Utara dan juga Barat, karena sebagian besar wilayah Spanyol itu dikuasai oleh Islam. Jadi pada tahun 1400 setelah bangsa Arab ini dapat diusir dari Spanyol, drama ini dijadikan sebagai media untuk menceritakan kembali bekas jajahan Arab. Dan teater di Prancis ini juga menjadi penerus abad-abad pertengahan atau teater-teater yang berada di abad zaman pertengahan yang mementingkan pertunjukan yang dramatik. Nah, Prancis mengembangkan bentuk baru dari tragedi klasik yang melampaui tragedi Yunani yang padat, cermat, dan juga santun. Jadi mulai pada zaman Prancis ini, pada abad ke-17 ini, wanita mulai dimasukkan dalam rombongan pertunjukan. Karena pada drama-drama sebelumnya atau zaman-zaman sebelumnya, wanita ini tidak dimasukkan dalam rombongan pertunjukan atau pada saat pertunjukan. Tokoh yang terkenal pada zaman ini itu ada Pierre Corneille, Jean Racine, Molière, Jean Baptista Poquelin, Voltaire, Denis Diderot, dan juga Beaumarchais. Lalu selanjutnya kita beralih pada zaman Jerman, di mana zaman ini terjadi pada awal abad ke-19, di mana pada zaman ini sebuah pergerakan teater besar yang dikenal sebagai romantik mulai berkembang di Jerman. Nah, tokoh yang terkenal pada zaman ini adalah Gotthold Ephraim Lessing, Wolfgang von Goethe, Christoph Friedrich von Seyl. Selanjutnya kita masuk kepada drama modern, di mana drama modern ini mulai terjadi pada abad ke-20, di mana pada abad ke-20 pada drama modern ini gedung-gedung pertunjukan tidak hanya menyaksikan teater tapi juga musik, hiburan, pendidikan, dan juga yang lainnya. Tokoh yang terkenal pada drama modern ini ada Ibsen dari Norwegia, Strindberg dari Swedia, Bernard dari Inggris, dan juga tokoh-tokoh dari Irlandia, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Rusia, dan terakhir dari Amerika Serikat, yang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang drama. Selanjutnya kita akan memasuki bagian klasifikasi drama. Klasifikasi drama juga terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu komedi. Komedi ini menunjukkan kelucuan tokoh atau alur ceritanya. Yang kedua itu ada tragedi, di mana tragedi ini lebih mengisahkan kepada kesedihan. Dan yang ketiga ada tragikomedi, yaitu perpaduan antara tragedi dan komedi. Dan yang keempat itu ada melodrama, penunjukan yang mendebarkan dan senantiasa mengharukan. Yang kelima itu ada pertunjukan yang dinamakan dengan farce, yang menunjukkan bahwa lawakan yang dramatik. Nah, sedangkan yang keenam itu ada opera, drama yang dialognya dilakukan dengan bernyanyi, dan yang terakhir itu ada tableau atau pementasan atau drama yang tidak melakukan dialog. Baik, itulah pembahasan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.